akan menjelaskan sejarah Partai Demokrat. Didirikan oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 9 September 2001 dan resmi menjadi partai politik pada 2003. Awalnya terbentuk pasca dinamika politik reformasi dan didorong oleh popularitas SBY efek. Basis masanya dan daerah kekuatannya itu basis utama dipengaruhi oleh figur SBY dan pendekatannya itu cut all party, nasionalis, religius, tidak terbatas dengan ideologi tertentu, mengandalkan popularitas tokoh dan dukungan kelas menengah, akademisi, dan pengusaha. Wilayah kuatnya itu ada di Jawa Timur, Sumatera, Aceh, Sumbar, Riau, dan sebagian Kalimantan dan Sulawesi. Ideologi dan asas partai. Asas partai Demokrat berasaskan Pancasila sebagai dasar perjuangan dan arah kebijakan politiknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi partai. Partai Demokrat mengusung ideologi nasionalisme religius yang yaitu memadukan semangat cinta tanah air dengan nilai moral dan agama. Platform perjuangan. Partai Demokrat menekankan demokrasi, kesejahteraan, keamanan, serta berkomitmen menjalankan politik yang bersih, cerdas, dan santun. Struktur dan tokoh partai. Partai Demokrat dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai ketua umum. Dalam struktur partai periode 2025 sampai 2030, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi tokoh sentral pada Demokrat sebagai pendiri dan penasihat utama partai. Figur muda berpengaruh. Partai Demokrat juga mempunyai figur muda berpengaruh seperti Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas dan Emil Dardak. Keduanya berperan dan memperkuat posisi partai baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Perolehan suara dan juga kursi Partai Demokrat pada pemilu 2024. Partai Demokrat mendapatkan 44 kursi dari 580 kursi di DPR. Kemudian Partai Demokrat mendapatkan total suara 11.283.160 dari 151.796.631. Strategi kampanye Partai Demokrat. Yang pertama adalah kampanye digital. Partai Demokrat menggunakan beberapa platform digital seperti website, Instagram, dan juga TikTok. Kemudian yang kedua adalah politik identitas. Politik identitas pada Partai Demokrat berfokus pada gender, di mana fokus utamanya adalah perempuan. Kemudian yang ketiga adalah koalisi partai politik. Koalisi partai politik, Partai Demokrat bergabung pada Koalisi Indonesia Maju pada Pilpres tahun 2024. Analisis sistem kepartaian. Partai Demokrat pada posisi dalam sistem multipartai berada dalam posisi partai menengah ataupun middle party, di mana basis pendukung cukup kuat. Kemudian yang kedua adalah kekuatan partai. Partai Demokrat memiliki brand politik dan juga figur yang kuat. Kemudian yang ketiga adalah kelemahan Partai Demokrat. Partai Demokrat masih bergantung pada elit politik. Kemudian yang selanjutnya yaitu sistem kaderisasi, di mana sistem kaderisasi melalui pelatihan dan juga sekolah politik dengan pola semi terstruktur atau top and down. Dan selanjutnya adalah peran perempuan, mengikuti kota 30% caleg perempuan, dan yang terakhir adalah parliamentary threshold 4%. Partai Demokrat di sini sangat diuntungkan karena termasuk partai menengah dengan pendukung yang cukup kuat. Kritik dan tantangan. Konflik internal itu pernah terjadi. Dualisme kepemimpinan di 2021 menunjukkan lemahnya konsolidasi partai. Yang kedua, politik dinasti, dominasi keluarga Pak SBY berpotensi menghambat regenerasi kader. Yang ketiga, kasus korupsi kader. Contoh, kasus Muhammad Nazarudin merusak citra partai. Yang keempat, penurunan elektabilitas dari puncak 2009 menurun dan stagnan di kisaran 6-8%. Yang kelima, kaderisasi itu lemah, rekrutmen masih elitis, minim kader unggulan baru, peran perempuan terbatas, kota 30% terpenuhi tapi belum banyak di posisi strategis. Sekian dari saya. Kesimpulan, Partai Demokrat merupakan partai menengah strategis yang memiliki peran penting dalam dinamika politik Indonesia. Dengan kekuatan brand politik dan fleksibilitas koalisi, partai ini tetap relevan sebagai penyeimbang dalam sistem multipartai. Namun Partai Demokrat juga menghadapi tantangan seperti kaderisasi, konsolidasi internal, dan persaingan politik.